Cek 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 1 2 3 cek 1 2 3. Ya, kita mulai aja episodenya. Ya, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja, episode ke-55. Minggu ini menarik banget lah ya, maksudnya semua yang gua kerjakan lumayan lancar bisa dibilang, dan apa ya, nggak banyak tantangan-tantangan yang aneh gitu gue bisa bilang lah di seminggu ke belakang. Oh iya, buat yang baru pertama kali dengar, selamat datang di podcast Mulai Dulu Aja. Kenalin, nama gue Naufal Al-Harits. Dan ya, kita langsung aja masuk ke bahasan hari ini lah. Jadi di hari ini gue akan membahas lebih jauh tentang apa yang gue bahas di minggu kemarin dalam versi video, yaitu 6 buku yang bisa gue bilang buku yang paling berpengaruh gitu untuk gue gitu. Gue bisa bilang kalau buku tuh jadi salah satu sarana terbesar yang gue gunakan seenggaknya sejak beberapa tahun ke belakang ini untuk menyelesaikan masalah yang gue hadapi gitu. Masalah-masalah yang gue hadapi, apa yang gue rasakan itu akhirnya gue mencari hal tersebut ke dalam buku gitu. Entah artikel atau ya apapun lah, tapi ujung-ujungnya akan mengarah ke buku gitu. Terus sebagai orang yang, gue bisa bilang gue orang yang agak cukup tertutup juga gitu. Mungkin karena gue introvert juga gitu, dan gue orang yang agak cukup tertutup. Jadi terkadang gue suka merasa kesulitan untuk cerita ke orang lain gitu. Jadi balik lagi kayak tadi, karena gue gak bisa cerita ke orang lain, gue gak bisa menemukan jawaban juga dari apa yang ingin gue ceritakan kepada orang lain. Akhirnya salah satu saran yang gue gunakan juga adalah dengan cara baca buku gitu. Yang dimana biasa yang gue lakukan paling buku-buku self development sih kebanyakan seperti itu. Nah, di episode kali ini gue akan menjelaskan tentang 6 buku yang gue bisa bilang paling berpengaruh sih. Di sini paling berpengaruh bukan yang apa bahasanya, bukan yang mengubah hidup gitu. Karena gue bisa bilang di sini ya gue belum berhasil juga gitu. Gue masih jauh lah, perjalanan masih panjang gitu. Dan ya intinya buku ini yang mengubah pola pikir gue sebenarnya, lebih ke arah mengarahkan pola pikir gue kira-kira akan seperti apa gitu dalam mengerjakan sesuatu, kurang lebih seperti itu. Buku-buku yang gue paparkan ini juga diurutkan sesuai dengan tanggal gue bacanya kapan. Jadi bukan berdasarkan seberapa berpengaruh buku ini terhadap gue gitu, tapi tergantung tanggal pembacaannya, kurang lebih kayak gitu. Yang pertama adalah judul bukunya namanya Karena Selama Hidup Kita Belajar. Penulisnya Valdo Maldini. Jadi mungkin orang-orang sekarang banyak yang kenal dia itu sebagai apa ya, politisi gitu. Ya politisi muda gitu, orang pada mikirnya seperti itu. Tapi apa ya, gua tahu Valdo Maldini itu di tahun 2016. Waktu itu gue baru masuk kuliah, baru jadi mahasiswa baru. Apa ya, gue bisa bilang kalau gue mahasiswa baru yang berapi-api gitulah, ingin berkontribusi, ingin berbuat banyak terhadap lingkungan sekitar gue dan lain sebagainya. Nah, waktu itu gue dengar cerita tentang senior jauh gue yang kata orang tuh banyak yang bilang dia sangat inspiratif gitu. Waktu itu dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya gue cari tahu ternyata ini orang nih, Valdo Maldini namanya. Ternyata dia nulis buku juga gitu. Bukunya tentang apa? Isinya adalah tentang perjalanan dia pada saat dia masa kuliah gitu di Fisika UI, yang dimana itu adalah jurusan yang sama dengan jurusan yang gue masuki gitu. Jadi dia Fisika UI 2008, gue 2016. Nah, di buku ini bercerita mengenai perjalanan dia pada saat di dalam Fisika UI itu, pada saat dia berkuliah, pada saat dia jadi ketua himpunan, jadi ketua BEM di fakultas, dan juga jadi ketua BEM di tingkat UI gitu, tingkat universitas. Ceritanya tentang itulah perjalanan dia, perubahan apa yang dia buat dan lain sebagainya, kurang lebih hal-hal semacam itu. Gue bisa bilang buku ini, kenapa gue bilang ini yang sangat berpengaruh adalah karena buku ini yang membuka apa ya, pikiran gue untuk
bisa membaca lebih banyak buku lagi gitu. Sebelum gue baca buku ini, gue bisa bilang kalau apa ya, gue nggak pernah melihat buku itu sebagai jawaban dari permasalahan gitu. Yang dimana buku yang gue baca kebanyakan adalah pasti komik gitu, manga Jepang gitu, paling arah-arahnya ke sana-sana juga gitu. Nah, gue nggak pernah melihat buku sebagai jawaban dari permasalahan gue, dan buku ini yang akhirnya membuka ke hal itu gitu, yang membuka ke buku-buku lain yang mungkin bahkan ada di list ini juga gitu, yang akhirnya gue baca kurang lebih kayak gitu. Mungkin untuk saat ini gue bisa bilang kalau buku ini udah nggak relate lagi sama gue sebenarnya gitu, udah nggak cocok lagi. Gue bisa bilang buku ini cocoknya ke teman-teman yang baru masuk kuliah atau masih di tahap SMA gitu, yang dan ingin tahu dunia perkuliahan tuh akan seperti apa sih kayak gitu. Nah itu buku cocok banget untuk orang-orang yang kayak gitu. Nah buku ini gue nggak tahu sebenarnya sih ini sekarang dijual di mana, tapi soalnya waktu itu gue belinya langsung ke orangnya gitu sih, jadi gue nggak tahu dijual di mana. Mungkin langsung tanya aja ke orangnya kalau pengen beli buku ini gitu. Nah yang kedua adalah buku Rentang Kisah, penulisnya Gita Saf. Mungkin Gita Saf semua tahu lah ya, YouTuber yang gue bisa bilang terkenal juga, banyak yang cukup menghormati dia bisa dibilang gitu. Gue ngikutin karyanya udah dari lama lah, mungkin orang yang dengar podcast mulai dulu aja tahu juga akan hal ini gitu. Gue membaca buku ini pertama kali pada saat gue bingung dengan kuliah gue, yaitu kuliah di bidang sains gitu. Gue bingung dengan kuliah tersebut, gue bingung dengan kuliah gue di fisika. Terus gue awalnya tahu Gita Saf itu, gue melihat dia ada di posisi yang sama dengan gue gitu. Bedanya adalah gue kuliah di jurusan fisika, dia kuliah di jurusan kimia. Tapi intinya sama-sama sains dan kita sama-sama bingung dengan perkuliahan gitu. Maksudnya nggak nyambung dengan apa yang dipelajari lah, bisa dibilang kayak gitu. Gue bisa bilang kayak gitu. Dari buku ini gue dapat banyak banget insight tentang kehidupan mahasiswa sains yang nggak bisa sains gitu, yang kesulitan untuk dalam bidang sains gitu, kurang lebih kayak gitulah. Nah di buku ini juga bercerita mengenai pengalaman dia gap year, pengalaman dia kuliah kimia di Jerman, dan kehidupan dia di Jerman lah. Intinya juga banyak tentang kehidupan bagaimana namanya tentang kuliah di luar negeri gitu, banyak banget tentang hal-hal semacam itu. Dan menurut gue itu sangat sangat inspiratif dan sangat membuka pikiran gue gitu. Dan juga dia juga menjelaskan tentang bagaimana cara dia melewati masa-masa kelam lah, bisa dibilang lah, yang dimana dari hal itu dia bisa menerima diri sendiri dan juga akhirnya mendefinisikan kesuksesan versi dia tuh seperti apa gitu, yang dimana menurut gue adalah hal yang amat sangat menarik sih, seenggaknya pada saat gue baca itu. Dan yang menariknya lagi, buku ini adalah salah satu buku yang gue baca paling cepat sebenarnya. Jadi gue sangat enjoy dalam membacanya karena gue bisa bilang cukup ringan juga. Jadi gue menyelesaikan ini dalam satu hari satu malam lah kalau nggak salah lah. Jadi gue bisa bilang itu cepet banget lah, yang dimana gue adalah pembaca yang cukup pelan lah kalau baca tuh sebenarnya. Jadi gue rasa buku ini bikin gue bisa bacanya lebih cepat gitu, karena menurut gue ini menarik, kurang lebih kayak gitu. Nah lu bisa juga coba cek gini sih. Walaupun juga ada versi filmnya, tapi gue rasa versi filmnya nggak terlalu mewakili tentang bukunya lah, itu jauh banget lah. Versi filmnya agak kurang menurut gue sih, tapi versi bukunya gue rasa akan banyak manfaat, input-input yang menarik lah, kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke buku berikutnya. Yang ketiga adalah Leaders Eat Last, penulis adalah Simon Sinek. Ini gua rasa orang-orang yang mendalami personal development atau apapun lah, atau leadership itu pasti pernah dengar nama orang ini sih, si Simon Sinek ini. Bahkan TED Talk-nya itu yang salah satu yang viewersnya tuh paling tinggi lah se YouTube. Gue bisa bilang kalau Simon Sinek ini adalah penulis favorit gue gitu. Buku dia ada beberapa, ada Start With Why mungkin yang paling terkenal lah ya, yang Golden Circle itu. Terus ada buku yang ini Leaders Eat Last, atau buku yang paling terbarunya itu Infinite Game gitu. Dan gue baca tiga-tiganya, tapi gue suka tiga-tiganya, tapi gue bisa bilang kalau buku yang paling berpengaruh terhadap gue adalah buku yang ini, yaitu adalah Leaders Eat Last ini gitu. Gue baca buku ini tuh menariknya adalah pada saat perjalanan gue sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai ketua pelaksana di salah satu acara di kampus gitu. Waktu itu di tahun 2017 akhir gue beli buku ini di bandara waktu itu tahun 2017 akhir. Waktu itu lagi zaman apa ya? Lebaran atau apa gue lupa lah pokoknya. Tapi intinya gue beli 2017 di bandara waktu itu belinya, sampai di pesawat segala macam, sampai di waktu itu ke Makassar, di Makassar gue baca segala macam. Itu
gua baca bisa-bisan waktu itulah tentang buku ini, karena menurut gua buku ini cukup menarik lah waktu itu. Yang menarik perhatian gue untuk pengen banget ini gue baca sebenarnya waktu itu. Nah, buku ini amat sangat membantu untuk menentukan cara memimpin gue pada saat di tahun 2018 gitu, dan hingga seterusnya hingga saat ini juga. Tapi yang paling berasa banget secara secara skala tuh, karena skalanya cukup besar waktu itu, gue bisa bilang di tahun 2018 ini buku ini amat sangat membantu lah, bahkan dibandingkan buku-buku lain yang sempat gue baca juga, tapi ini yang paling berpengaruh gue bisa bilang. Di buku ini juga ada kutipan-kutipan menarik. Mungkin gue bacain aja satu yang paling berkesan gitu. Ini yang paling berkesan gitu. The true price of the leadership is the willingness to place the need of others above your own. Great leaders truly care about those they are privileged to lead and understand that the true cost of the leadership privilege come at the expense of self-interest. Jadi, buat yang bingung, karena gue bacanya mungkin kurang bagus juga kali ya. Intinya adalah kepemimpinan, leadership, pemimpin itu punya harga yang dimana dia harus menempatkan orang-orang lain, yaitu pengikut-pengikut dia di atas diri dia gitu. Terus pemimpin yang hebat itu adalah orang yang benar-benar peduli terhadap orang-orang yang dia pimpin. Dan dia juga mengerti kalau harga yang perlu dibayar untuk menjadi seorang pemimpin adalah mengorbankan kepentingan pribadi gitu. Yang dimana gue rasa ini powerful banget lah. Gue pas pertama kali dengar tentang hal ini ya gue cukup merinding lah bisa dibilang. Nah, di buku ini intinya bercerita mengenai cara pemimpin-pemimpin hebat itu menginspirasi pengikutnya gitu. Yang dimana di sini contoh yang banyak dia paparkan adalah tentang pemimpin-pemimpin orang-orang di dunia militer gitu. Yang dimana dia bilang, dan gue setuju juga sebenarnya sih, orang-orang di militer ternyata lebih memiliki leadership yang jauh lebih baik daripada orang-orang di bisnis. Kenapa demikian? Karena orang-orang di militer itu akan memberikan medali kepada orang-orang yang berani berkorban untuk orang-orang lain gitu. Dan di bisnis adalah sebaliknya gitu. Kita memberi medali kepada orang-orang yang bisa mengorbankan orang lain demi diri kita gitu. Jadi kayak di militer, misalkan lagi perang atau lagi apa gitu. Terus dia misalkan menjadi mengorbankan diri itu menjadi umpan misalkan gitu, menjadi umpan untuk mengorbankan diri kepada musuh, terus teman-teman bisa pada kabur gitu misalkan. Nah di militer kita akan memberikan medali kepada orang-orang yang berani untuk seperti itu gitu. Tapi kalau di bisnis ya kebalikannya, kita dengan mengorbankan orang sekitar kita, akhirnya kita bisa lebih naik lagi, nanjak terus gitu. Kita akan memberikan medali kepada orang yang seperti itu, yang dimana bisa dibilang itu agak-agak agak-agak ironi sebenarnya sih. Jadi ya itu di buku ini Simon Sinek tuh menjelaskan tentang cara orang-orang di militer tuh seperti apa gitu. Yang dimana mindset paling utama yang dikedepankan di buku ini adalah bagaimana kita mendahulukan pengikut-pengikut kita itu lebih dulu gitu dibandingkan keinginan kita sendiri gitu. Tadi kayak gue bilang, kita mengorbankan kepentingan pribadi kita demi membantu orang-orang yang menjadi pengikut kita gitu. Makanya bukunya namanya gini juga sih, namanya Leaders Eat Last gitu, pemimpin yang makan paling terakhir gitu. Gue sendiri akhirnya pada saat gue dapat amanah tersebut waktu itu di tahun 2018, akhirnya gue membuat aturan gue sendiri. Aturan yang gue rasa ini gue patuhi sampai akhir, dan bahkan setelah itu pun gue masih melakukan hal ini juga gitu. Yang pertama adalah gue nggak akan tidur duluan sebelum semua anggota gue telah tidur. Yang kedua adalah gue nggak akan pulang duluan sebelum semua anggota gue pulang, atau enggak gue tahu dia pulang sama siapa gitu. Atau yang ketiga adalah gue nggak akan makan duluan sebelum semua anggota gue udah makan gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi gue rasa itu salah satu tiga praktis yang gue bangun. Setidaknya tuh praktis latihan yang gue bangun untuk melakukan mindset ini sih, maksudnya mengedepankan mindset ini, karena gue cukup terpengaruh banget dengan mindset dari buku ini gitu. Gue nggak bisa bilang juga kalau gue adalah pemimpin yang baik atau gimana, kekurangan juga banyak, cacatnya banyak gitu, kegagalannya banyak juga gitu. Tapi gue bisa bilang buku ini cukup membantu supaya keburukan itu tuh nggak terjadi lebih parah daripada seharusnya gitu. Tapi tetap aja parah sih, maksudnya tetap aja banyak buruknya, tapi gak separah seharusnya gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah, lu paham kira-kira lah. Nah, buku keempat adalah So Good They Can't Ignore You. Penulisnya adalah Cal Newport. Ini Cal Newport juga bukunya banyak. Gue baca buku ini tuh di saat bingung dengan jati diri gitu. agak geli juga sih ngomongnya, tapi
Ya saat itulah gue sedang bingung dan gue mencari jawaban dari pertanyaannya itu adalah sebenarnya passion gue apa sih gitu. Itu kayak pertanyaan yang basic banget, sederhana banget yang gue nggak tahu jawabannya gitu. Dan mungkin bukan gue doang yang nggak tahu jawaban dari pertanyaan kayak gitu gitu. Sebenarnya passion gue tuh apa sih yang gue suka gitu, apa sih yang gue mau lakukan gitu. Kayak gue bilang tadi, nggak semua orang tuh bisa tahu apa yang dia suka dan apa yang dia mau lakukan gitu. Ada orang-orang yang simply nggak tahu aja gitu, yang emang bingung aja. Nah gue salah satu termasuk dari orang itu gitu. Nah dari buku ini juga ada sebuah kutipan juga. Passion comes after you put in the hard work to become excellent at something valuable, not before. In other words, what you do for a living is much less important than how you do it. Jadi passion tuh ada setelah kita memberikan waktu kita banyak gitu. Kita memberikan kita bekerja keras tentang hal tersebut tuh, memberikan banyak waktu kita untuk bekerja keras terhadap hal tersebut gitu. Bukan sebelumnya gitu, bukan sebelum kita melakukan kerja keras tadi gitu terhadap suatu hal itu. Dan dia bilang juga tadi kayak di kutipan ini untuk hidup itu apa yang kita lakukan itu nggak sepenting bagaimana cara kita melakukannya gitu. Nah kenapa demikian, ini gue akan breakdown juga gitu. Nah di buku ini dia bercerita kalau passion itu agak-agak apa ya, overrated gitu. Dan gue setuju dengan hal itu sebenarnya sih. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah tinggal kerjain aja apa yang menarik perhatian kita dan mengasah terus sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita jago dan itu menjadi passion kita gitu. Jadi inti paling utama dari buku ini, So Good They Can't Ignore You, itu intinya kita pilih suatu hal yang menarik minat kita. Apapun itu lagi yang kita tahu hal itu mungkin aja akan bisa menghasilkan uang juga di masa depan gitu. Kita cari tahu hal itu. Terus kita tinggal mendalami aja secara terus menerus gitu. Kita lakukan secara repetisi terus menerus yang akhirnya setelah itu nanti hal itu akan menjadi passion kita juga gitu. Intinya core utama dari buku ini adalah seperti itu gitu. Dia bilang juga ini adalah hal yang menarik juga. Tidak semua profesi bisa dibilang menarik dan dianggap sebagai passion gitu. Mungkin kayak profesi-profesi ataupun karir seperti misalkan kita jadi dokter atau jadi arsitek atau jadi seniman kan itu benar-benar kayak passion banget. Kayak gue pengen banget nih jadi dokter gitu. Oh gue pengen banget nih arsitek, gue bisa bikin rumah gue sendiri. Gue pengen bikin rumah untuk orang lain gitu. Atau seniman, gue akan membuat lukisan paling keren gitu yang gue bisa gue jual dengan harga 1 miliar gitu misalkan. Itu mungkin hal-hal semacam itu bisa dianggap sebagai passion gitu. Tapi ada hal-hal yang apa bisa dibilang ya? Ada hal-hal yang nggak kelihatan menarik, nggak kelihatan apa yang ya kelihatannya kita anggap kayak biasa-biasa aja, hal-hal yang biasa-biasa aja. Mungkin lo kayak pernah sadar pekerjaan orang kayaknya pekerjaan yang biasa aja gitu. Oh dia kerjanya apa? Oh kerjanya kayak gini gitu. Oh kayaknya itu biasa aja, nggak wah gila gue punya teman dokter gitu. Nggak kayak gitu. Nggak gue punya teman arsitek gitu. Nggak kayak gitu. Ada pekerjaan yang simply ya itu adalah yang biasa-biasa aja gitu. Nggak kedengeran semenarik itu gitu. Dan hal itu sebenarnya amat sangat tidak apa-apa, dan yang kita bisa lakukan untuk menjadi passion terhadap hal tersebut adalah kita melakukannya terus-menerus aja gitu. Dan ya terus-menerus akhirnya kita jago dan akhirnya kita menyukai hal tersebut gitu. Makanya terkadang hal itu amat sangat tidak lazim kenapa orang mau melakukan pekerjaan seperti itu di luar masalah uang ya, di luar masalah finansial, tapi jawabannya adalah hal ini gitu. Karena dia itu repetisi terus-menerus, dia jago dalam hal itu, akhirnya dia suka terhadap hal tersebut gitu. Buku ini sangat aplikatif, banyak banget metode-metode yang bisa digunakan untuk kita bisa senang dengan apa yang kita kerjakan dan kita bisa jadi yang terbaik dalam hal tersebut gitu. Sesuai dengan judul bukunya gitu. So Good They Can't Ignore You gitu. Menjadi terlalu baik yang dimana orang-orang tidak akan bisa menyepelekan kita, kurang lebih kayak gitu. Buku kelima, The 4-Hour Workweek. Penulis adalah Tim Ferriss. Tim Ferriss ini juga salah satu penulis yang gue bisa bilang apa ya? Ya bukunya banyak juga dan gue bisa bilang mungkin bukunya bestseller semua kali. Gue nggak tahu juga lah ya. Tapi bukunya banyak yang terkenal sih. Dan Tim Ferriss ini juga orang yang cukup dipandang di kalangan penulis dan semacamnya. Dia orang yang cukup terpandang juga karena banyak ide-idenya yang agak-agak breakthrough gitu lah. Nah, gue baca buku ini awalnya karena takut dengan kehidupan gue setelah lulus gitu. Kehidupan karir gue, bekerja gue setelah gue lulus gitu. Gue takut banget dengan hal tersebut gitu. Bahkan mungkin sampai detik ini juga demikian gitu. Tapi waktu itu yang benar-benar lagi memuncak pada saat gue baca buku ini.
Gue takut banget menghabiskan hidup gue setiap hari bangun tidak termotivasi, terus berangkat ke kantor, dan sore menjelang malam gue pulang dan hanya dapat capeknya doang gitu. Walaupun misalkan gue dapat gaji atau penghasilan yang cukup besar gitu, tapi kalau gue tiap hari kayak gitu, misalnya bangun pagi susah payah karena gue nggak punya motivasi, terus gue berangkat ke kantor, terus pulang, terus lanjut lagi terus sampai akhirnya gue menunggu terus yang namanya weekend gitu. Dan Senin pagi adalah hal terberat yang akan gue jalani gitu. Gue takut banget masuk ke dalam hal seperti itu gitu. Nggak tahu sih, ini mungkin terdengar agak-agak ego apa gimana, tapi gue mikir gue takut banget lah kan hal itu gitu. Sejak awal masuk kuliah gue punya keinginan sebenarnya untuk membuka bisnis gue sendiri gitu, yang dimana udah gue lakukan tapi ya tidak berhasil juga. Dan bukan tidak berhasil sih, masih sedang dalam perjalanan lah gitu, ya kurang lebih kayak gitulah. Nah gue sebenarnya pikiran dekat gue adalah gue bisa hidup dari situ, terus gue bisa memberikan banyak value ke orang lain gitu. Gue bisa memberikan value ke banyak orang di luar sana gitu, untuk membuat gue juga tetap waras sebenarnya gitu. Tapi balik lagi, permasalahan terbesar yang gue punya adalah gue nggak tahu cara untuk kesana tuh seperti apa gitu, untuk melakukan hal kayak gitu tuh seperti apa gitu. Nah, buku ini The 4-Hour Workweek ini tuh gue bisa bilang menjawab banyak hal tentang hal tersebut gitu. Orang-orang yang ingin punya lifestyle yang mereka desain sendiri gitu. The 4-Hour Workweek ini tuh buku yang paling tepat untuk mengarah ke sana gitu. Kutipan yang paling memorable untuk gue juga di sini adalah the timing is never right for all of the most important things. The timing always sucks. The question you should be asking isn't what do I want or what are my goals, but what would excite me. Jadi untuk berbagai hal ini udah gue rasakan juga sebenarnya. Untuk berbagai hal yang kita anggap penting, biasanya waktu yang timingnya tuh selalu aneh, selalu buruk aja. Tiba-tiba kesempatan datang tanpa kita pikir apapun gitu. Tiba-tiba datang aja kesempatan. Sering banget kayak gitu. Mungkin lu juga pernah ngerasain sih hal-hal semacam ini. Dia bilang juga tadi kan, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah sebenarnya apa sih yang kita pertanyaan yang tidak harus kita tanyakan adalah bukan apa yang kita mau dan bukan apa tujuan kita, tapi hal apa yang akan membuat kita tuh tertarik gitu. Jadi kita akan merasa senang terus, akan merasa tertantang terus kalau kita tahu apa yang akan membuat kita tertarik gitu. Buku ini sebenarnya gue bisa bilang cocok banget untuk orang yang yakin kalau kehidupan itu lebih dari sekedar hidup untuk kerja gitu. Hidup tuh lebih dari hal tersebut gitu. Ini cocok banget buku untuk orang yang merasa akan hal tersebut gitu, atau orang yang ingin mengejar hal tersebut gitu. Banyak mindset menarik di buku ini. Misalkan tentang The New Rich, misalkan bagaimana sebenarnya orang kaya yang baru tuh di tahun sekarang tuh di zaman modern itu seperti apa gitu. Atau misalnya ada little retirement gitu. Misalnya dibandingkan kita mencari bekerja terus sampai misalnya umur kita 55 tahun, 60 tahun baru pensiun, baru kita mau ngapain. Dia bilang kalau gimana kita membuat yang namanya little retirement tadi. Jadi kayak banyak pensiun kecil selama masa kehidupan kita gitu, dan lain sebagainya gitu. Banyak lagi lah mindset keren di buku ini lah. Nah, buku ini juga sangat aplikatif untuk membangun lifestyle yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, dari apa yang kita anggap paling penting dan lain sebagainya gitu. Jadi mindset yang dibuat di sini untuk membangun lifestyle ini adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Yang dimana kebutuhan tiap orang kan beda-beda gitu, dan hal yang kita anggap penting juga beda-beda gitu. Mungkin ada yang orang menganggap yang paling penting adalah waktu dengan keluarga misalkan, atau ada yang paling menganggap penting adalah dia punya rumah yang besar atau misalnya mobil yang keren. Ada juga yang seperti itu, mungkin gue nggak tahu. Ya intinya beda-beda lah untuk tiap orang, dan di sini kita akan mendapatkan cara untuk membangun itu seperti apa gitu, dan dari apa yang kita anggap penting. Menarik banget, makanya gue bikin sih. Dan buku ini juga gue bisa bilang adalah buku yang satu-satunya di list ini, di 6 list ini yang belum gue selesaikan sebenarnya gitu. Karena ada beberapa hal yang masih ingin gue perdalam lagi ujung-ujungnya, dan mungkin aja gue akan baca ini lagi dalam waktu dekat sih, dan mungkin dalam sebulan lagi atau 2 bulan lagi lah, gue nggak tahu lah. Tapi begitulah, gue bisa bilang ini buku ini sangat praktikal, sangat aplikatif. Tapi gue sendiri belum sedikit ada yang belum gue selesaikan beberapa hal di buku ini, ya gitulah kira-kira lah. Dan terakhir buku ke-6 adalah Atomic Habits. Penulisnya adalah James Clear. Ini buku yang gue baca di awal tahun 2020. Di saat gue kebingungan waktu itu gue mencari tahu bagaimana cara untuk mengatur gue bisa bilang gue adalah orang yang
kehidupannya nggak teratur gitu loh. Maksudnya gue nggak pintar dalam time management segala macam gitu. Gue nggak pintar untuk mengatur waktu segala macam gitu. Nah buku ini akhirnya gue bertemu dengan buku ini gitu, dan kebetulan banget pada saat kita WFH ini, pada saat kita pandemi ini di rumah, gue mempraktekkan apa yang ada dalam buku ini, dan buku ini amat sangat membantu gitu. Gue akhirnya bisa membuat beberapa, bukan satu bahkan, gue bisa membuat beberapa kebiasaan baik yang gue lakukan selama masa di rumah ini. Gue bisa bilang gue melakukan ini dengan amat sangat mudah gitu. Gue kerjakan. Misalnya contohnya, beberapa contoh yang bisa gue paparkan di sini aja. Misalkan gue bisa olahraga sore setiap hari, itu yang dimana menurut gue adalah hal yang sangat wah gitu. Karena gue adalah orang yang sulit untuk olahraga sebenarnya gitu, sulit untuk workout. Tapi dengan apa yang gue praktekkan dari buku ini, hal itu bisa berjalan dengan amat sangat mudah gitu. Hampir nggak ada effort, gue bisa olahraga tiap sore gitu sekarang. Bahkan mungkin hari ini akan gue kerjakan juga pasti gitu. Tanpa effort yang sulit, benar-benar kayak nggak bisa gerakin badan dari kasur gitu ya. Maksudnya effortnya tuh hampir nggak ada, gue bisa olahraga gitu. Dan yang kedua adalah gue bisa buat podcast secara rutin gitu. Podcast awalnya bahkan gue ngerjainnya bisa 2 kali seminggu gitu, tapi akhirnya gue memutuskan untuk sekali seminggu aja karena ada kebutuhan lain. Tapi intinya di sini adalah gue bisa bikin podcast secara rutin, bener-bener ya terstruktur gitu. Dan semua ini gue lakukan dengan mengaplikasikan apa yang ada di buku ini gitu. Yang dimana gue bisa bilang gue bukan rajin. Gue bahkan mungkin orang yang pernah sering dengar podcast gue atau YouTube gitu, tahu lah kalau gue bukan orang yang rajin juga. Gue orang yang cukup mageran juga gitu. Tapi gue bisa mengaplikasikan ini dengan cukup mudah gitu. Jadi menarik sebenarnya sih. Nah, kata-kata kutipan yang menarik perhatian gue di buku ini juga adalah seperti ini nih, gue bacain juga. Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. No single instance will transform your beliefs, but as the votes build up, so does your evidence of your new identity. Artinya apa? Jadi setiap hal apapun, aksi apapun yang kita lakukan itu adalah vote, apa bahasa gampangnya ya? Setiap aksi yang kita lakukan adalah sebuah voting untuk kita tuh akan ingin menjadi orang yang seperti apa sih di masa depan gitu. Nggak ada suatu hal besar yang akan mengubah apa yang kita percayai, tapi dengan aksi-aksi yang kita lakukan, maka hal itu yang jelas-jelas akan yang jelas-jelas akan menjadikan kita orang seperti apa gitu. Jadi intinya kita nggak bisa menentukan diri kita akan seperti apa hanya dengan tujuan kita seperti apa gitu. Kita nggak akan bisa menjadi suatu orang yang sesuai dengan kemauan kita, tergantung dari tujuan kita. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita akan jatuh kepada sistem yang kita punya tuh seperti apa, sistem yang kita buat tuh seperti apa. Jadi arahnya seperti sana gitu. Di buku ini bercerita mengenai cara kita bisa membuat kebiasaan baik, tapi dengan cara yang paling mudah, dengan perubahan sedikit demi sedikit, 1% tiap harinya, dia bilang kayak gitu. Jadi di sini yang diajarkan di buku ini adalah kita nggak bisa membuat sebuah kebiasaan baik atau kita mengubah diri kita langsung benar-benar radikal kayak misalnya 180 derajat itu, nggak bisa seperti itu gitu. Yang di buku ini lakukan adalah kita ngelakuinnya 1% gitu tiap hari. Jadi kita ngelakuinnya hari ini ngelakuin lagi, besok ngelakuin lagi, terus lagi sedikit demi sedikit gitu. Yang dimana dibilang juga di buku ini lebih baik kayak misalnya olahraga aja gitu. Akhirnya yang gue lakukan adalah pikiran gue bukan seberapa banyak olahraga yang gue lakukan dalam sekali olahraga gitu, misalkan misalnya workout gitu, angkat beban segala macam gitu. Tapi seberapa banyak seberapa banyak hadir misalnya dalam sebulan gitu. Jadi misalkan tiba-tiba di hari itu misalkan gue lagi kurang sehat gitu, akhirnya gue cuma olahraga tapi sedikit, benar-benar sedikit banget, itu akan lebih baik dibandingkan di satu hari gue ngabisin waktu banyak bener-bener misalnya olahraga yang bener-bener wah banget, itu akan lebih baik gitu maksudnya. Dengan gue terus hadir setiap hari gitu, show up every day gitu. Jadi buku ini kira-kira kuncinya seperti itu gitu. Dan itu gue bisa bilang gak sesulit itu gitu. Dan di buku ini juga dibilang, dan gue setuju juga sih. Maksudnya kalau kayak misalkan olahraga gitu misalkan. Mungkin kalau kita berjalan pelan-pelan dari 1% itu progresnya gak akan kelihatan gitu. Tapi yang jelas yang gue rasakan juga adalah
gue bisa bilang dari awal pandemi ini sampai sekarang gue adalah orang yang lebih sehat aja gitu. Gue orang yang lebih fit aja gitu, tanpa sadar gitu. Maksudnya kalau kita punya waktu yang pas gitu, misalnya 3 bulan gitu, 3 bulan kita punya misalnya diet gitu misalnya, atau enggak, kita punya pemikiran untuk dalam 3 bulan kita akan turun 15 kilo gitu misalkan. Tapi pada saat 3 bulan itu kita cuma bisa turun 10 kilo gitu dari kita diet misalkan. Tapi walaupun kita nggak sampai ke tujuan kita, tapi karena sistem kita udah benar dan lain sebagainya, kita tetap aja adalah orang yang lebih sehat dibandingkan 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi kita akan tetap sampai ke angka 15 kilogram itu, tapi apa ya, kita yang pasti kita pada saat di titik 3 bulan itu yang dimana kita cuma turun 10 kilo itu, kita akan tetap aja menjadi orang yang lebih fit, lebih sehat dibandingkan 3 bulan sebelum. Jadi itu menarik banget sih, di hal apapun kayak gitu. Jadi kurang lebih, jadi sedikit demi sedikit perubahan 1% tiap harinya gitu lebih baik. Kayak gitulah kira-kira lah. Kita sering gagal untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik simply karena hal itu sulit untuk dilakukan atau tidak menyenangkan sama sekali gitu. Dan di buku ini akan dijelasin benar-benar cara terperinci untuk menangkal hal tersebut. Jadi buat lo yang kesulitan untuk membuat kebiasaan baik, atau untuk lo yang benar-benar mager akut gitu kayak gue, gue rasa lo bisa coba ke buku ini sih. Atau seenggaknya ya cari video tentang buku ini atau artikel tentang buku ini juga bisa lah. Sama aja sebenarnya semuanya. Ya mungkin kurang lebih itu ya 6 buku yang paling berpengaruh terhadap diri gue gitu. Setidaknya terhitung sampai perekaman podcast ini di tahun 2020 akhir lah bisa dibilang. Bagaimana juga dengan lo, apakah ada buku yang sama yang telah lo baca atau enggak? Apa sebenarnya sih buku favorit yang paling mengubah diri lo gitu? Mungkin lo bisa DM gue kalau lo udah dengar sampai detik ini, lo bisa ya DM gue lah, bisa kasih tahu gue. Jadi kita juga bisa membuka ladang diskusi juga lah. Jadi ya oke lah. Gue suka bingung kalau di closing tuh suka aneh omongan gue. Ya mungkin itu aja kali ya untuk di episode kali ini. Kalau lo pengen tahu lebih banyak lagi, tadi bisa kontak gue di Instagram mungkin di @alharitsnaufal, atau bisa gue di email ke podcast.mulaiduluaja@gmail.com. Ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Gue Naufal Alharits dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.